Assalamualaikum teretan katipun apa kabar repon tapang kipole sarang beten kaule Erlin Rosalina. Seperti apa yang teretan setuju ngolati perkabar bersama Tura setan tonucukan dari Coba Temor. Akati korban banjir sengong kacompon tetanggena mulai abali kacompon beng sebeng amar ke banjir ampon asat. Juga akati kedua anggota kepolisian Polres Kota Blitar copot kalaben tidak hormat. Serem kabar lainnya pun dalam program Pojok Matura. Pojok Matura berita na orang Matura, berita na orang Coba Temor. Teretan korban banjir sengong kacompon tetanggena mulai abali kacompon beng sebeng amar ke banjir seketetian 14 desa kelurahan kecamatan Sampang Ampon Asat. Sekadima jalur Sorbaja Mekasen abali normal, setengah jalur kota Ompen ki kaganggu amar ke tengkina banjir iata seto odereng tibasa. Banjir sampun asat semulai dari sama lemas sareng badan sampun abali normal kadinto hepo pagi korban banjir sesempat ngongseh mulai paleman kacompoan beng sebeng. Sekadima reng ore secepat ke abali kacompoan sampuna 2 reng ngongseh. Iya, teko hari Jumat hari Rabu kemarin. Kondisi air sekarang gimana Pak? Sudah agak mendingan, dalam rumah sudah surut. Oh ini mau pulang ya? Iya, mau pulang. Oke. Dengan palemana korban banjir kadinto kangki marsee peralatan compoan sarka sareng celot sebeda eteras compoan. Sareng selain marosak infrastruktur, banjir setengkina 2 meter sekatetian 13 desa sareng kelurahan kecamatan Sampang Kadinto juga nyebabaki rosak ke dokumen penting. Sekadima dokumen penting salah setong bank swasta Kadinto tak bisa selamataki dari banjir, amar ke banjir Kadinto katetian sama lemah. Setengah jalur lalu lintas dari Sorbaja Mekasen atau balik ke Ampon abali normal. Namun jalan protokol kota Sampang ki kaganggu amar ke tengkina aing ki sato odereng tisbasa. Sereng ganggu jalur kota ke kota Ompen ki cuken kaganggu amar ke tengkina aing jalan Imam Bonjol ki sameter. Muhammad Fadi, CTV. Teretan polan orang yang situ bondo cermet kalaben tenggana salah setong guru PNS ekera ketuan Elmo Santet. Serang aben nonton supaya tersangka nyingke dari kampunga amar ke ekera nyebaraki penyakit kantos tade omor. Kami siang puluhan warga sareng korban sekira teti korban santet kadinto nompo kakator kelurahan Patogen kecamatan kota Situbondo. Sekadima warga kampung Karangkeni desa Plean kadinto ngamok kantos katetian keridu sareng petugas kepolisian elabung masuk kantor kelurahan. Sereng ngamok ke warga kadinto amarga petugas tak marengi masuk kagui ngolati mediasi antara tersangka sareng muspika. Sekadima warga nuntut Rahmo 50 tahun sekira kedua Elmo Santet sopaja tuli keluar dari kampungah. Sedangkan salah setengah keluarga sekira teti korban santet ngaturaki manapi tersangka sea profesi teti guru kadinto tuli keluar dari kampungah. Amarga warga ngera santet keduna Rahmo ampon banyak mata dek korban mulai dari songkat kantos tade omor. Sekadima kedua warga sekira teti korban santet tor tade omor eki kadito Pak Tamam tor Rustiana. Sekadima bekto songkan kedua orang kadinto lako nyebut nyamanah tersangka. Katanya mau ngusir Pak Rakmu dari desa Pelian. Kenapa kok diusir? Mbak? Karena punya santet. Berapa korbannya Mbak? Berapa orang? Sudah banyak sudah. Ini kalau ada diusir semua jadi kocelan. Kenapa ada yang mati, sakit sampai mati semua. Ada berapa orang? Sudah banyak dah. Banyak. Sedangkan Rahmo ngaleng manabi abaan kedua Elmo Santet. Namun manabi warga maksa aban pedi nyingke dari kampungah. Kalau Bapak punya ibu santet ini? Ya pastinya sangat keliru. Sangat keliru. Ya, tidak benar Pak. Iya, sangat tidak benar. Terus terkait dengan tuntutan warga ini gimana Pak? Insya Allah saya demi masyarakat, Ya. demi keluarga, bahkan bukan hanya masyarakat dan warga, saya juga memikirkan daerah sampai bangsa dan negara. Insya Allah saya sadar itu akan saya penuhi. Terus dengan tuntutan warga untuk mengusir Pak Rahmo? Bahasanya bukan kasar begitu. Bahasanya yang namanya Suratmo itu yang dihukum dengan sadar, dengan kebesaran hati demi keluarga, malah sampai bangsa dan negara dan lurah maupun maafkan itu kan tentu saya bersedia. Jadi dengan kesadaran pribadinya. Apa surat pernyataan apapun? Kita buatkan nanti sebagai berita acara agar juga
para saksi-saksi menyaksikan. Sareng sampuna warga ngoleh penjelasan kesepakatan masalah tersangka Elmo Santet Kadito bedi keluar dari kampungnya, warga di Budina pas bubar kelaban tertib. Andi Nurholis, JTV. Tretan telur ruangan kelas SD Jember Robu kantos rata sarang tanah sarang untungnya kadeten Kadinto eluar jam pengajaran. Namun marka robuna gedung sekolahan Kadinto red kapaksa ajar eluar kelas. Tretan telur ruangan kelas gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Etisah Jatisari, Kecamatan Jenggawa, Jember Robu kantos rata sarang tanah. Sekadima satu jenah gedung toratan bangunan Kadinto Robu kantos tanda karenah material sebedah. Sering saja untungnya katetian Kadinto able to eluar jam pengajaran. Namun amarga katetian Kadinto aktivitas belajar mengajar murid kaganggu. Tor malah terlantar amarga abang tak bisa ajar akati biasa dah. Saru robuna bangunan sekolah Kadinto amarga cek sekute ojer asarang angin berat. Sekatetian dalam 2 minggu mangken. Sekadima yang ojer Kadinto nyepepaki struktur tanah bangunan sekolah semak sarang songai Kadinto ageser torning oning robu. Sareng amarga katetian Kadinto proses belajar mengajar kaganggu. Sareng sabagian murid kapaksa epanotop tor sabagian lainna ajar masjid. Sekolahnya kenapa ini, Bu? Roboh Robohnya kenapa? karena hujan. Kena hujan. Bangunannya sudah tua atau gimana? Sudah tua. Sudah tua ya. Terus sekolahnya gimana? Nggak bisa. Kita libur. Libur. Libur terus bersih-bersih kelas atau gimana? Iya. Bersih-bersih banget. Sedangkan kabadan bangunan sekolah dasar Madrasah Miftahul Ulum Kadinto lakar apon tua. Tor malah sebagian atape apon ulang. Tor malah sebagian ataan ampon rosak. Serempan saponapan usaha ampon elakoni kagui ngajuaki bantuan rehab sekolah. Namun kita iya jopi. Oh ini kelasnya kemarin roboh mas. Kemarin ya tadi malam roboh. Gitu. Robohnya kenapa ini? Mungkin yang satu memang sudah bangunannya. Terus yang kedua faktor alam karena hujan itu mas. Curah hujannya tinggi kemudian tertarik ke barat semuanya. Akhirnya 3 lokal roboh semua. Serpihak Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum ngarep sopajo bedena pentoan dari instansi pemerintahan tor juga lembaga sosial. Kangku ya bangun pole telok ruangan kelas sero buka dinto. Feliko Sasi, JTV. Kedua anggota kepolisian Polres Kota Blitar copot kalaban tidak hormat. Beritanya bisa leti sarang pencenengan salah satu iklan seperti lebat. Berawal dari pemikiran cerdas SMK Negeri 3 Pamekasan, bermula dari ruang praktek siswa, kini menjelma menjadi Edotel Pamekasan, dibuka untuk umum dengan pelayanan standar industri. Edotel, hotel yang nyaman dan aman untuk keluarga Anda. Menyediakan bermacam tipe kamar, eksekutif room, superior suite, junior suite, standar room, dan economy room. Dengan fasilitas AC, TV kabel, kamar mandi, lengkap dengan bathtub, shower, water heater. Ingat hotel, ingat Edotel. Siapa ya penuh gravitasi? Newton. Pacarku hilang. Ya hilang. Nih. Internetan super murah kartu as bikin kamu jadi super tahu. Kuota lebih besar, serunya seharian. Berlaku untuk semua pelanggan kartu as. Sensasi sandang warna-warni dilukis dengan hati. Keagungan alam anugerah ilahi dan spirit menjunjung tinggi tradisi. Keelokan budaya yang terwujud dalam rupa dan hiasan satwa. Terukir dalam perpaduan karsa dan warna sempurna.
indah yang ramah, menyentuh setiap butiran rasa, memanjakan seluruh panca indera. Titian telah dibentangkan, pesona alam dan budaya Madura kini tersaji di depan mata. Madura ada di hati. Siapakah tokoh populer 2013? Silakan tentukan tokoh populer Anda. Gunting balot sebanyak-banyaknya di harian pagi Radar Madura dan dapatkan hadiah menarik seperti merchandise, uang tunai, tab Android, TV flat 21 in dan hadiah utama 1 buah laptop. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh ulama besar panutan dengan ribuan murid tersebar setia melantunkan doa dan amalan. Ajaran mulia yang tak abai pada budaya meninggalkan ukiran penuh makna. Kisah-kisah suri tauladan yang tak luntur tergerus oleh zaman. Para penyuluh Islam di masa silam menjadikan raja dan rakyat jelata melebur dalam keyakinan yang sama. Demi penyebaran Islam, jarak dan berjuta aral telah ditaklukkan. Titian telah dibentangkan. Kasana Islam di Madura kini tersaji di depan mata. Madura ada di hati. Sekelangkon tretan Kiungulati Pojok Madura. Tretan kedua anggota polisian Polres Kota Blitar copot kalaban tidak hormat amarga tanoro dalam tindak pidana narkoba torcukan abit tak masuk kantos Alen Bulan. Sekadima upacara pencopotan kadinto pimpin langsung sareng Kapolres Kota Blitar kalaban tak erabui sareng kedua polisi seketuan masalah kadinto. Sampun abit tak masuk tor capo masalah pidana penyalahgunaan narkotika. Brigadir Nana Arifin Lukman Hadi 30 tahun sareng Bribtu Wawan 30 tahun kelas siang kelaban tidak hormat copot dari keanggotaan Polri. Sekadima copot kedua anggota polisi kadinto laksanaki dalam bentuk upacara PTDH atau upacara pemberhentian tidak hormat saya pimpin langsung sareng Kapolres Kota Blitar AKBP Yulia Agustin kalaban tak erabui sareng kedua polisi seketuan masalah kadinto. Setengah niadan pos perapan anggota kepolisian Kapolres Blitar Kota ngaturaki kalaban anggota polisi sama stena kotu ajunjung tinggi martabat tor citra kepolisian masyarakat. Serang manabi beda anggota polisi sama beda tindakan indisipliner atau bertentangan sareng tugas, maka pihak kesatuan peti marengin peringatan malah tindakan sopaja cerah. Namun manabi ampun lebar dari batas, maka pihak kesatuan kapal sama ambu dari keanggotaan polisi kalaban tak hormat. Setengah Brigadir Nanang mangken tugas Ema Polsek Wonodadi sareng tanoro dalam masalah penyalahgunaan narkotika. Tor mangken beda dalam LP. Setengah Kangki Bribtu Wawan Bui Santoso tugasnya Sumda atau sumber daya Polres Blitar Kota sareng kawaningin abit tak masuk kantos Alen Bulan. Dia anggota di Polres Blitar Kota di Bak Sumda. Sementara memang selama dia tidak masuk dinas, dilakukan pembinaan di Bak Sumda. Sedangkan untuk anggota atas nama Brigadir Nanang Arifin Lukman Hadi, dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat setelah dia melakukan pelanggaran tidak pidana, yaitu mengedarkan dan menggunakan narkoba, penyalahgunaan narkoba. Dan setengah manabi kedua anggota polisi seketuan masalah kadinto bisa parabu dalam upacara PTDH, maka kalaban resmi seragam Polri peti elepas reserose ekente ngakui seragam sipil. Sareng kalaban pambuna tidak hormat kadinto, kedua polisi seketua masalah kadinto ampun tak teti anggota polisi tor teti masyarakat biasa pole. Sareng kedua anggota polisi kadinto alanggar pasal 12 ayat 1 tahun 2003 masalah kode etik kepolisian. Muhammad Asrofi,
JTV. Tretan kangkui agak jaga dari sajian penyiaan reng ores ngangkui narkoba, Polres Mekasen mabada sosialisasi penyalahgunaan narkoba sareng tes urin ema Polres Mekasen. Sekadi maka 173 orang dari pos perapan elemen saya dari TNI Polri, setuju SKPD, Pemkap, sareng camat Torlura Kabupaten Mekasen, sareng kepala sekolah tingkat menengah tes urina. Pejak kabar, sengira pejabat pemerintah pakun ngangkui narkoba, serang kangkui apukteagi masalah kadinto, Badan Narkotika kalaban kerjasama serang Polres Mekasen, mabada sosialisasi serang tes urin ema Polres Mekasen. Sekadi maka 173 peserta dari pangsupenapan elemen akatia TNI, Polri, SKPD, Camat, tercukan Lurah Kabupaten Mekasen serang kepala sekolahan, kantos SMA, kira negatif ngangkui narkoba. Serang dari data setrema serang Satreskoba Polres Mekasen, kasabitak saga perwira dari TNI Polri, tercukan kasabitak 4 SKPD, Camat serang Lurah, serang cukan kapapoloreng dari kepala sekolah, tercukan guru olahraga, ngereng dalam acara tes urin kadinto. Sekadima dari hasil tes, Badan Narkotika serang Reskoba Mekasen, tamangki reng-oreng kadinto ngangkui narkoba, ataba negatif. Sedangkan AKP Mariatun Kabak Humas Polres Mekasen, kalabat Kasat Reskoba Polres Mekasen, AKP Sarpan Alarasaki, cedelet tes urin kadinto, tak sepositif ngangkui narkoba. Bahwa dalam rangka menunjang program pemerintah Indonesia Bebas Narkoba tahun 2015 yang diikuti oleh seluruh perwira Kodim dan perwira Polres, seluruh jajaran SKPD termasuk Lurah, kepala sekolah SMA, SMP, MA dan MTS. Serap masalah kadinto elakoni kangkui awujudaki Indonesia Bebas Narkotika tahun 2015 bekal datang. Fato Rozi, JTV. Seremangken ngale kabar-kabar lainah. Tretan reng ore tisa ngampil Kecamatan Balong Ponorogo epata kerjat kalaban epangkina peji sebuang salah setengah pos kamling. Sekadime kera peji kadinto lakar eka sace buang sarang reng sepona amarga hasil tingkat tak ejab. Peji bini seberan 1,7 kilo kalabal lanca 40 cm kadito mangken ke erabat ruang inkubator masa kemum Dr. Harjono Ponorogo. Sekadima peji sebelumnya pagi serang orang tisa ngampel Kecamatan Balong Ponorogo sampona pleman dari pejang sobu kadito da kadane pangkii sarang orang ebekto peji tepan nangis. Serang kira je peji prematur kadito kipuru lahir oleh pacem. Sarang ebekto pangki kabadan peji kadito dalam kabadan cek lemese sarang cukan molar. Panapa pole peji kadito namun pungkos kangkui jarik sarang orang sepose ampon muang peji kadinto. Sedangkan pihak masa kengera je peji kadinto ekera lahir dengan persalinan amarga tada bekas paksaan ebektor rembi penapa pole kabadan tale bucele cukan potong samporna. Beratnya 1,7, panjangnya sekitar 40 cm. Tapi keadaannya baik, normal ya. Nangisnya juga baik, semua baik. Alhamdulillah. Serang peji kadinto pangki serang orang tisa ngampel sampurna pleman dari apejang sobue masjid. Sekadima bektoi pangki peji kadinto dalam kabadaan cek lemese malah cuket ekeke rengi. Sedangkan amarga kabadaan cek lemese reng orang yang dibudina apek ta peji kadinto kamasake. Serakatos mangken polisi minta keterangan dari pangsupenapan sakse kangkui nyari pasira siampun muang peji kadinto. Sedangkan reng orang ngolati cabai sempat ngolati kadua reng lake tercuket reng bini esetin pos kamling sebelumnya pangkina peji kadinto. Joko Marsono, JTV. Kesehatan kedua tersangka praktek tukon aborsi Probolinggo sajen sarah. Berita Nabi Syoleti sarang pencendengar salah dan iklan seperti lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua KPP HAM dan Hukum Kabupaten Pamekasan mengucapkan selamat Hari HAM sedunia. Dengan keberadaan KPP HAM dan Hukum Kabupaten Pamekasan, saya selaku Ketua Umum berharap pada pihak pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan untuk berperan aktif dalam menegakkan hak asasi manusia yang berada di wilayah Pamekasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembatan Suramadu merupakan jembatan yang terpanjang yang ada di Indonesia. Jembatan yang menghubungkan dua pulau, yakni Surabaya dan Madura, sesuai dengan namanya Suramadu.
memulai perjalanan yang penuh kesan, menyambut ombak dengan riang gembira. Terdengar suara deru angin yang merdu. Lambaian tanah Madura di sepanjang cakrawala seakan mengundang untuk tak lupa berkunjung ke seberang. Matahari mulai beriring ke barat. Bersama keluarga pun sahabat, menikmati paduan alam dan natural dan kokohnya jembatan yang mulai menyambut malam. Telah tiba di ujung perjalanan, titian telah dibentangkan. Sudahi momen indah bersama. Madura ada di hati. Damai sejahtera, Natal telah tiba. Keluarga besar Blues Bakery and Resto mengucapkan selamat hari Natal bagi yang merayakan. Semoga damai sejahtera di hati kita semua. Amin. Tak lupa kami ucapkan selamat tahun baru 2014. Good tidings we bring to you and your kin. We hope you'll find friendship and days full of fun. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Berawal dari pemikiran cerdas SMK Negeri 3 Pamekasan, bermula dari ruang praktek siswa, kini menjelma menjadi Edotel Pamekasan, dibuka untuk umum dengan pelayanan standar industri. Edotel, hotel yang nyaman dan aman untuk keluarga Anda. Menyediakan bermacam tipe kamar, Executive Room, Superior Suite, Junior Suite, Standard Room, dan Economy Room. Dengan fasilitas AC, TV kabel, kamar mandi, lengkap dengan bathtub, shower, water heater. Ingat hotel, ingat Edotel. Sekelangkon teretan ki ulati pojok Madura. Teretan kesehatan kedua tersangka praktek tukon aborsi Probolinggo Sajen Sarah. Malah polisi cek melarat kangku nyidik tersangka amar ke capok penyakit gula darah tinggi. Kantor sore Jumat kulaku kita beda tambahan tersangka anyar dalam kasus kiraan praktek aborsi ilegal Desa Semendi, Kecamatan Tongas, Probolinggo. Sekadima sampona tim penyidik dari Polres Probolinggo Kota, ampun atikani reng sepolaken korban aborsi, saya inisial SS, umur 14 tahun. Namun mangken polisi ki epaki mengkelaben kabedaan kedua tersangka dukun aborsi kadito. Sekadima tersangka Mbak Senenten atau Buyam, seumur 95 tahun, kabedaan kesehatan sajen toron. Malum tersangka Resa Arena Odi Katibi tornamong ekancai sareng pembantuna sejugan asistena Sulastri. Sekadima tersangka Mbak Senenten mangken capok penyakit diabetes tor darah tinggi. Malah sojana juga kaganggu kantos buta. Sareng saben arena tim medis dari Polres Probolinggo Kota lako mantau kesehatan tersangka. Malah polisi kotungala kelaben nyidik tersangka dalam sel tahanan. Sarang masalah sesami juga dialami sarang asistena Mbak Senenten Engki Kadito Sulastri sejuga ngalami penyakit diabetes sejak sarana. Kantos maksa polisi kangkui netepaki Sulastri teti tahanan kota. Dari pihak tersangka sendiri sudah kooperatif dengan penyidik untuk memberikan keterangan kepada polisi. Namun di sisi lain yang tersangka ini masih ada punya penyakit, sehingga nanti kita akan melakukan pemeriksaan secara peneliti. Yang dideritanya penyakit apa aja itu dan tersangkanya? Menderita penyakit gula. Gula. Serta polisi juga kita ada rencana kanggo nyidik korban SS. Amarga kesehatan mangken kita stabil, sampona ngalami pendarahan, sampona mageger kandungan seampun umur 5 bulan. Farid Fahlevi, JTV. Teretan terompet taropaki salah satu bagian seakan tahu wajib beda manabi teropaan tahun baru. Senajan tahun baru kikoran sapoloare, namun pas perapan tokang cuala trompet mangken mulai osom emkasen. Sareng sakate kadinto ngiba kauntongan katokang cuala trompet kadinto.
Manabi tepan tahun baru akan tak kurang afdol. Manabi tak nyebul trompet bekto kol 12 malam. Sekali mesin aja kurang 10 hari. Namun sebelumnya tahun baru 2014 kadin topan sepenapan orang jualan trompet ampun kawarlatan Musa Mekasen. Saya orang saya jual ekir pengkir are lancor kantos keadaan sarsore jalan akses kabupaten. Sendiri pas sepenapan pernah trompet saya jual kadito akan dia trompet naga geper tor juga pas seperapan jenis trompet lainnya. Jika dimabasapan trompet jual kalaban harga 1.000 kantos 150.000 rupiah sesuai sarang bentuk tor juga motifnya. Sedangkan Surya salah setengah orang jual trompet ngatoraki jawaban ampon ngaule keuntungan secek benyan sanajan kita tahun baru. Serang menabi ampon tahun baru biasana keuntungannya juga sajan atambel. Sedangkan bisnis ya katia dito ampon jalani sarang aban saabida tahunan. Kadang-kadang 100, kadang-kadang 150. Ini kulan dari mana, Bu? Diantarin dari Jawa. Dari Jawa. Setiap kali order berapa, Bu? Setiap kali beli berapa dari sana? Kadang-kadang 500, 300. Serang abang juga ngatoraki tahun baru kadito ampun beda orang semesen kaban trompet sejumlahnya 500 biki kangkui jual dalam tahun baru. Abdurrahim, JTV. Ternyata namar ke para Natalan arkena pelapai pasaran sajen larang. Sekadimai kira masalah kadinto berarti terus katetian kantos awal Januari sebekal datang. Senajan Natalan kinamung karir lemariaki namun arkena pansupunapan pelapai pansupunapan pasar tradisional Ponorogo mangken mulai sejelarang agati pasar Songgolangit Ponorogo. Sekadima sahabita 2 hari kadinto arkena pelapa cek laranga. Saya arkena kentang, capi raja, tomat, temon terjuga pansupunapan kebutuhan kangkui amasa lainnya. Serang paling larang ingki kadinto arkena kentang, tomat terjuga capi. Sekadima manabi sebelumnya arkena kentang namung Rp5.000 saus per sakilona mangken ongke teti belum Rp500 per sakilona. Sedangkan kangkui arkena tomat mangken juga cek laranga. Sekadima manabi sebelumnya Rp4.000 saus mangken ongke teti Rp6.000. Serang kangkui arkena capi dari Rp12.000 teti Rp1.000 per sakilona. Jangan ongkena arkena pansupunapan pelapa kadito ekera amarga pun para Natalan juga ekera amarga benyar reng tani segagal panen amarga hujan seros-terosan. Yang naik paling tinggi harganya pada harga apa, Bu? Ada cabai. Berapa, Bu? Biasanya kan 20, sini 26. Terus kalau kentang sendiri mengalami kenaikan sampai berapa, Bu? Sampai berapa persen? 2%. Awalnya berapa, Bu, kalau kentang? Awalnya 6.000. Sekarang jadi berapa, Bu? 6.000, 7.000 sekarang 8,5. Dengan beras kantos makin ki normal, iki kadinto antara Rp7.000 kantos Rp8.000 per sakilona. Sedangkan ekera arkena pansupunapan pelapa kadito bedi terus saja larang kantos awal bulan Januari. Joko Marsono, JTV. Cuman kediman teretang pojok matura pati abali pole salah staren kelas sebeti lebat. Jembatan Suramadu merupakan jembatan yang terpanjang yang ada di Indonesia. Jembatan yang menghubungkan 2 pulau, yakni Surabaya dan Madura sesuai dengan namanya Suramadu. Memulai perjalanan yang penuh kesan, menyambut ombak dengan riang gembira, terdengar suara deru angin yang merdu. Lambayan tanah Madura di sepanjang Cakrawala seakan mengundang untuk tak lupa berkunjung ke seberang. Matahari mulai beriring ke barat. Bersama keluarga pun sahabat, menikmati paduan alam dan natural dan kokohnya jembatan yang mulai menyambut malam. Telah tiba di ujung perjalanan, titian telah dibentangkan. Sudahi momen indah bersama. Madura ada di hati. Siapakah tokoh populer 2013? Silakan tentukan tokoh populer Anda. Gunting balot sebanyak-banyaknya di harian pagi Radar Madura dan dapatkan hadiah menarik seperti merchandise,
uang tunai, tab Android, TV flat 21 in, dan hadiah utama 1 buah laptop. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua KPP HAM dan Hukum Kabupaten Pamekasan mengucapkan selamat Hari HAM sedunia. Dengan keberadaan KPP HAM dan Hukum Kabupaten Pamekasan, saya selaku Ketua Umum berharap pada pihak pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan untuk berperan aktif dalam menegakkan hak asasi manusia yang berada di wilayah Pamekasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama besar panutan dengan ribuan murid tersebar setia melantunkan doa dan amalan. Ajaran mulia yang tak abai pada budaya meninggalkan ukiran penuh makna. Kisah-kisah suri tauladan yang tak luntur tergerus oleh zaman. Para penyuluh Islam di masa silam menjadikan raja dan rakyat jelata melebur dalam keyakinan yang sama. Demi penyebaran Islam, jarak dan berjuta aral telah ditaklukkan. Titian telah dibentangkan. Kasanah Islam di Madura kini tersaji di depan mata. Madura ada di hati. Usaha Anda terpampang di brosur, itu biasa. Ekspos acara hanya tercetak di koran, masih juga biasa. Tentu Anda ingin publikasi yang luar biasa, kan? Nah, CTV Madura 460 HF jawabannya. Dijamin publikasi Anda makin lengkap dan luar biasa. Ayo segera hubungi Divisi Marketing CTV Madura di Geraha CTV Madura, Jalan Raya Panglekur 100 Pamekasan. Berawal dari pemikiran cerdas SMK Negeri 3 Pamekasan, bermula dari ruang praktek siswa, kini menjelma menjadi Edotel Pamekasan, dibuka untuk umum dengan pelayanan standar industri. Edotel, hotel yang nyaman dan aman untuk keluarga Anda. Menyediakan bermacam tipe kamar, eksekutif room, superior suite, junior suite, standar room, dan economy room. Dengan fasilitas AC, TV kabel, kamar mandi, lengkap dengan bathtub, shower, water heater. Ingat hotel, ingat Edotel. Tidak adanya perhatian dari Dinas Pendidikan Sumeneb, sebanyak 251 sekolah dasar negeri terancam ditutup. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai siaran berikut ini. Selama 1 jam ke depan dari jam 1:30 sampai dengan jam 2:30 nanti ya. Dan tadi satu video klip udah Mega jadi buat kamu ya. Video klip terbaru dari Aci Koci. Damai sejahtera. Natal telah tiba. Keluarga besar Blues Bakery and Resto mengucapkan selamat Hari Natal bagi yang merayakan. Semoga damai sejahtera di hati kita semua. Amin. Tak lupa kami ucapkan selamat tahun baru 2014. Good tidings we bring to you and your kin. We hope you'll find friendship and days full of fun. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sensasi sandang warna-warni dilukis dengan hati. Keagungan alam anugerah ilahi dan spirit menjunjung tinggi tradisi. Keelokan budaya yang terwujud
terwujud dalam rupa dan hiasan satwa. Terukir dalam perpaduan karsa dan warna sempurna. Alam indah yang ramah, menyentuh setiap butiran rasa, memanjakan seluruh panca indera. Titian telah dibentangkan, pesona alam dan budaya Madura kini tersaji di depan mata. Madura ada di hati. Usaha Anda terpampang di brosur, itu biasa. Ekspos acara hanya tercetak di koran, masih juga biasa. Tentu Anda ingin publikasi yang luar biasa, kan? Nah, JTV Madura 46 UHF jawabannya. Dijamin publikasi Anda makin lengkap dan luar biasa. Ayo segera hubungi Divisi Marketing JTV Madura di Geraha JTV Madura, Jalan Raya Panglekur 100 Pamekasan. Selama 1 jam ke depan dari jam 2:30 sampai dengan jam 2:30 nanti ya. Dan tadi satu video klip Bunda Mega hadirin buat kamu ya. Video klip terbaru dari Aci Koci. Tidak adanya perhatian dari Dinas Pendidikan Sumeneb, sebanyak 251 sekolah dasar negeri terancam ditutup. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai iklan berikut ini. Pojok Madura, teretan ngoleh inspirasi dari penyanyi sarka sebeda iya dan compoan. Salah satu dan ngodetan eti salarangan tokol kecamatan Telanakan Mekasan bisa mateti sarkana plastik deti batako. Sekadima batako sekapeti dari campuran sarka kadinto lebih kuat dari batako biasana. Akati ponapa batako sekapeti dari sarkana plastik kadinto liputana. Sarkana plastik sebiasana macar kelacar lingkungan nyatana bisa peteti bareng seaguna. Salah satu bisa peteti bahan bangunan akati batako atau paving block. Akati sarkoni sareng dat ngodaten rekti salarangan tokol kecamatan Telanakan Mekasan. Muhammad Poniman lulusan Pontukan Kadinto nyatana bisa mateti sarkana plastik teti batako atau paving block. Sareng kangke abati batako Kadinto cek gempanga. Sekadima bahan sekuna aki engki Kadinto sarka sebeda compoan. Sarang daadaan tau situng sarka sebeda compoan kadinto epa kompol. Setengah sarka sepele aropaki sarkana plastik tercukan putol aing. Sarang sampona sarkana plastik tak kompol, sarka kadinto pas epek tapaleman kangki proses. Sarang sebelumnya epa teti batako sarkana plastik kadinto epa nasi kade. Sekadima tau situng plastik epa masuk ke dalam adunan tradisional sekapeti dari seng akatie emasa. Sekadima plastik seampun epa nasi kadinto pas aube teti encer. Sareng sampuna kadinto cairan plastik eselen kasalastung keramik kangkui epa kering. Sekadima cairan plastik seampun kering kadinto seterusnya pas etoto ngakui lesong kangkui epa teti serbo. Sareng mangke serbo plastik kadinto ampun teti. Sekadima serbo plastik kadinto peti campur kalaben beti tersemin. Sareng kangkui abati situng batako aban ngangkui 55% serbuk plastik, sekami persen beti, sareng 15% semin. Sekadima sedejana pemasok tor ekelui kantos teti atunan. Sareng seterusnya atunan kadinto pas eselen kadalem salah situng cetaken kangkui cetak teti batako. Setengah batako seampun ecetak, ecemor kantos 2 reh tor etorot rakeras setengah bulan sepajan lebih kuat. Setengah ide kangkui abati batako kadinto nyatana ampun beda dari setahun timin. Namun mana kangkui abati batako kadinto ki ngangkui cara tradisional tor kita bisa kembangaki. Setengah poniman ngako ki terkendala masalah modal kangkui ngembangaki hasil karyana kadinto. Idenya memang saya ingin sampah-sampah yang sampai saat ini tidak terurai itu bisa dimanfaatkan dengan metode yang sederhana, sehingga metode ini
bisa bermanfaat untuk membersihkan sampah-sampah yang sampai saat ini tidak terdaur ulang. Harapan saya, pemerintah atau pihak-pihak yang mungkin mau bekerja sama bisa menjembatani produk ini, bisa dimasalkan atau pihak patenkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Sarang aben kasokan, kaangkui mapaten hasil karya nakadinto, manabi pemerintah bisa ngargei hasil karya nakadinto. Sekadima sarka sebiasana macar kelacer ruangan, makin tada alasan pole kaangkui ngobe sarka kadinto sopaja bisa lebih akuna atau ramah lingkungan. Malah masalah kadinto bisa ngurangi pengangguran sebede emekasen. Abdurrahim, CTV. Tretan kangkui ngorangi pemanasan global sarang adukung program pemerintah pusat dalam pelestarian lingkungan. Pemkab Mekasen membeda pencanangan gerakan perempuan tanam dan pelihara pohon sesabai lapangan olahraga Cekuk Mekasen. Sekadimai dalam kesempatan kadinto kalaban simbolis juga eparingaki Saibu Pipite Kapungkaan ka ketua tim penggerak PKK sa Kecamatan Mekasen. Kangkui bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Mekasen, kangkui ya dukung program gerakan penanaman 1 miliar pohon seprogram aki sareng pemerintah pusat, kelaku-laku kalaban desaba ya lapangan olahraga Cekuk Mekasen, pemerintah Kabupaten Mekasen, kela membedah gerakan perempuan tanam dan pelihara pohon. Sekadima, acara pencanangan gerakan perempuan tanam torcukan pelihara pohon kadito Rabui langsung sareng bakal Bupati torcukan jajaran Forpimda Kabupaten Mekasen, Ketua Tim Penggerak PKK sareng Ketua Dharma Wanita. Sareng menindamu sakadinto saos, kangkui organisasi pecinta alam sa Mekasen saya dari pemerintah ataupun non pemerintah juga ngereng dalam acara kadinto. Sareng sebelumnya ngatoraki pematoran, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mekasen Adi Safi'i maringi kalaban simbolis bansapen sebu biki pipite kapungkaan ke Ketua Tim Penggerak PKK sa Kabupaten Mekasen. Dewasa ini kita semua merasakan perubahan iklim yang sangat ekstrim yang disebabkan oleh pemanasan global. Kondisi ini disebabkan karena berkurangnya luasan hutan sehingga lapisan ozon semakin menipis di lapisan atmosfer kita. Karena itu, saat ini kita merasakan cuaca yang sangat panas dan bencana alam terjadi di segala penjuru dunia. Kondisi ini harus segera diatasi bersama melalui berbagai gerakan pelestarian lingkungan hidup seperti penanaman pohon baik di wilayah lahan kritis, lahan kering, dan terutama di wilayah perkotaan. Serang sampuna kalaban simbolis mabada acara penanaman pohon bakela Bupati Halil Asyari ngatoraki jagerakan selakoni sareng pemerintah Kabupaten Mekasen kangku ya dukung program pemerintah pusat dalam bidang penghijauan. Serang yarep bisa keduan manfaat secek saina kangkui masyarakat khususnya kangkui kelestarian lingkungan. Dengan gerakan menanam ini diharapkan nantinya di setiap daerah termasuk di Pamekasan ini akan menjadi daerah yang hijau, sejuk, dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat terjadi. Selain namun kapungkaan, dalam acara kadito juga pada penerapan acara kalaban marengi penghargaan ke setiap pemenang tercukat juara dari pensapan lomba penghijauan separingnya langsung sareng bakela Bupati Halil Asyari. Sedangkan Ajib Abdullah Serapaki Kepala Dinas Kehutanan sareng Perkebunan Kabupaten Mekasen ngarep kalaban dicanangakina gerakan perempuan tanam tercukat pelihara pohon. Saya peloporaki sareng tim penggerak PKK Kabupaten Mekasen kadito bisa keduan dampak positif kangkui masyarakat utamana kangkui ibu-ibu. Sedangkan kangkui jumlah seteja bibit saya sebar tercukat kalaban gratis jumlahnya kira-kira 3 juta bibit dari penerapan macam kak bungkaan. Total semua yang ada di kami bagikan secara gratis ada kurang lebih 3 juta bibit sebar di semua kecamatan. Tadi yang Ibu Penggerak PKK tadi serahkan ke masing-masing kecamatan 1.000 bibit dari beberapa macam jenis kayu-kayuan seperti jati, mahoni, ada nangka, ada minte, dan lain sebagainya. Tim Liputan, CTV. Tretan kangkui masajan semak silaturahmi sareng bentuk koordinasi antara elemen sebeda wilayah kerja 4 Mekasen. Bakorwil 4 Mekasen mabeda acara silaturahmi forum pimpinan daerah sa wilayah kerja Bakorwil 4 Mekasen sesabe ruang Bali A Hotel JW Marriott Ecelen Embong Malang Surabaya. Nah tretan kabar kadinto cukan teti kabar keng bingkeng sekengeng tretan olati. Sermakian peten kaula Erlin Rosalina sareng stejena tim pojok matura ngaturaki mator sakalangkong. Wassalamualaikum tersalam
CTV. Kalaban Sabai Ruang Balia Hotel Jaya Marriott Jalan Embong Malang Sorbaja, Badan Koordinasi Pemerintah Sareng Pembangunan Wilayah 4 atau Bakorwil Mekasen, mabada acara silaturahmi Forum Pimpinan Daerah Sewilayah Kerja Bakorwil 4 Mekasen, Iare Kemis Bari. Sekadima dalam acara kadinto, yundang stage pimpinan pemerintah daerah torjukan unsur vertikal dalam Forum Pimpinan Daerah. Saya dari 4 Kabupaten Ematura Akatia Sumenep, Mekasen, Sampang, Sarang Bengkalan, torjukan teluk Kabupaten Kota Jawa Timur. Seremoni namun sakadinto saus dalam acara kadinto juga Erawi Katua terjukan perwakilan pengurus Dharma Wanita sareng tim penggerak PKK Provinsi Jatim sareng juga Kabupaten Kota sawilayah kerja Bakorwil. Dengan acara saya buka langsung sareng Kepala Bakorwil Edi Santono Kadinto Kaulaten C Akrape. Iki Kadinto Kaulaten Rabuna Sekretaris Daerah Provinsi Jatim kalaban abekele Gubernur Jatim Rasio. Selain Bupati Sumeneb Abuya Busro Karim, Bakela Bupati Sampang Fadila Budiono sareng Bakela Bupati Sidoarjo HMG Hadi Sucipto juga kaulaten ngolati paparan seyatoraki sareng Sekda Provinsi Jatim. Sedangkan di Pamatora Rasio juga ngatoraki jajar silaturahmi kadinto cek pentingnya kangkui koordinasi sareng kesinergian antara elemen sebeda wilayah kerja Pak Mekasen. Serang marke kadinto Rasio juga ngatoraki jabadana Bakorwil Jawa Timur aropaki gaya kepemimpinan Pak Dekarwo unik torjukan adukung pembangunan Jawa Timur khususnya dalam awujudaki Jawa Timur sejahtera torjukan pemerintah kabupaten kota lako aktif. Di era otonomi daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang 32 2004 ini sebenarnya penyelenggaraan pemerintahan itu sudah tanggung jawabnya Pak Bupati dan tentu wali kota. Tetapi Pak Dekarwo dan Kesibul punya gaya tersendiri, ada style kepemimpinan dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan di era otonomi daerah ini. Beliaunya tidak menggunakan jalur formal, tapi justru informal seperti ini. Sareng sebelumnya dalam Pamatora, Kepala Bakorwil Lempa Mekasen Edi Santoso ngatoraki matur sekalangko kalaban Rabuna Forpinda sareng maringi apresiasi kalaban Rabuna pengurus Dharma Wanita torjukan tim penggerak PKK Sabakorwil Mekasen torjukan Provinsi Jatim. Sekadima kipure dalam acara kadinto Bu Ibu juga norok hadir dalam acara silaturahmi akbar kadinto. Seraya dalam mengatakan acara kadinto juga netayangaki mini profil Bakorwil Mekasen siakem beraki pangsuperapan upaya torjukan pembenahan selakuni sareng Bakorwil Lempak Mekasen saabita 2013. Serang meni namun sakadinto saos Komisioner KPU Jatim juga keduan kesempatan kangkui mabada sosialisasi masalah proses pemilihan legislatif torjukan pilihan presiden sareng bakal presiden tahun 2014 bakal datang. Perlu kami laporkan bahwa acara ini adalah acara fokus dari Bakorwil Pamekasan karena sudah menjadi tugas kami, perintah Pak Gubernur. Bakorwil ini tugasnya mengkoordinasi. Dan acara semacam ini sudah keempat kalinya Pak Sek. Di sini sudah 3 kali, yang sekali idenya Pak Cip ini dan kawan-kawan tahun 2011 yang lalu kita adakan forum pimpinan daerah di KRI Makassar. Serta dalam acara kadinto juga bedas ya unik. Amarga Sekda Provinsi Jatim juga ulang tahun. Sekadima kelaban spontan sedaja undangan marengi ucapan selamat ulang tahun. Kelaban esarngi lagu selamat ulang tahun torjukan musik keroncong sarang musisi. Sengese acara kadinto. Serang acara kadinto ropaki kegiatan tahunan Bakorwil Lempak Mekasen. Sekadima dadi bentuk kangkui ajaga hubungan antara daerah torjukan koordinasi sesai antara Pemkab torjukan Pemkot kalaban pihak Bakorwil. Seropaki pembantu Gubernur wilayah 4. Saya bidang pemerintah sehingga harap hubungannya bisa terus sinergi torjukan bisa koordinasi kalaban saya kangkui da budina. Dengan selesainya acara silaturahmi forum pimpinan daerah sewilayah kerja Bakorwil Pamekasan tahun 2013, saya berharap mudah-mudahan koordinasi lintas kabupaten kota di wilayah Bakorwil Pamekasan ini semakin lebih mantap dan ini sudah terbukti bahwa dari pesan-kesan dari para kepala daerah, pimpinan daerah dan sebagaimana yang disampaikan Pak Gubernur, Bakorwil Pamekasan sudah dinilai sudah luar biasa bagus. Mudah-mudahan
ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Tim Liputan JTV. Berabad lalu, Wali Songo menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Perlahan tapi pasti, ajaran Islam yang rahmatan lil alamin turut menyebar ke pulau-pulau di sekitar Pulau Jawa termasuk Madura, pulau di mana saya saat ini tengah berada. Saya hanyalah satu dari sekian banyak peziarah yang datang ke pulau ini untuk menapaki jejak sejarah Islam di masa lampau yang menjadi bagian dari perkembangan Islam sampai dengan saat ini. Tidak hanya meninggalkan prasasti berupa makam atau bangunan masjid, mereka, para ulama penyebar Islam di Madura, juga meninggalkan kisah teladan berupa nasihat dan amalan yang sampai saat ini masih dilestarikan. Tak terkecuali Syekh Kholil, ulama besar yang menjadi guru dari beberapa ulama ternama di Jawa Timur yang dimakamkan di tempat ini. Ya, tidak heran apabila makam dari Syekhona Muhammad Kholil bin Abdul Latif ini banyak dikunjungi oleh peziarah. Hal ini dikarenakan sosoknya begitu besar, seorang guru besar dari ulama-ulama terkemuka di Jawa Timur bahkan di luar Jawa Timur. Beberapa di antaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ada juga Asy'ad Samsul Arifin dari Situbondo, dan bahkan Abah Anom dari Suryalaya Tasikmalaya pun merupakan murid dari beliau. Sosok yang bersemayam di dalam makam ini adalah perempuan mulia keturunan kelima Sunan Giri Gersik. Filosofi penyebaran Islam melalui tradisi dan seni penduduk setempat terlihat dari detil ukiran dan hiasan makam yang masih mempertahankan ciri khasnya. Ratu Ibu adalah ibu dari Raja Madura yang pertama, Cakraningrat I. Tidak berhenti sampai di situ, keturunan Ratu Ibu yang lain juga menjadi pemimpin dari wilayah-wilayah yang ada di Madura, termasuk Bupati Sampang yang pertama, Tumenggung Aryo Kusumo Adiningrat. Dan karena Ratu Ibu berdarah Majapahit, desain makamnya pun berarsitektural gaya Majapahit, walaupun Ratu Ibu sendiri beragama Islam. Ketergantungan masyarakat Madura pada sosok ulama ternyata tidak hanya dilakukan pada saat sang guru atau kiai tersebut masih hidup di tengah-tengah mereka. Ratusan tahun setelah sang kiai meninggal pun, masyarakat masih menaruh hormat kepada ulama yang dianggap telah berjasa membimbing jalan hidupnya. Inilah yang ditampakkan oleh para peziarah yang datang ke makam Batu Ampar.
Di pesarian Bujuk Batu Ampar ini terdapat makam para ulama keturunan dari Syekh Abdul Manan. Beliau ini adalah penyebar Islam di kawasan Batu Ampar dan salah satu keturunannya, Syekh Romli, juga ternyata sempat berguru langsung ke Syekhona Khalil, Bangkalan. Masyarakat Madura sejak dulu adalah tipe masyarakat yang sangat patuh kepada raja atau pemimpinnya. Maka tak heran ketika keluhuran nilai-nilai Islam telah menembus dinding keraton Sumenep, saat itu pula Islam di Madura mulai menapaki kejayaannya. Hingga kini asta tinggi komplek pemakaman keluarga keraton Sumenep tak pernah sepi dikunjungi peziarah. Di kubah Panembahan Sumolo ini terdapat makam Sultan Abdurrahman, di mana salah satu peninggalannya adalah mushaf Al-Quran yang konon dituliskannya dengan tangannya sendiri dalam waktu hanya 1 malam. Dalam sebuah perjalanan ketika hendak menyiarkan Islam ke Pulau Bali, konon Sultan Abdul Rahman menemukan makam Syekh Yusuf di Kepulauan Talangu, pulau yang menjadi tujuan saya berikutnya. Hanya perlu 5-10 menit waktu penyeberangan dengan menggunakan kapal motor untuk bisa mencapai Pulau Talangu. Dan inilah makam Syekh Yusuf bin Abdullah bin Ali Al-Hasani. Para peziarah yang datang ke tempat ini bukan saja mereka yang berasal dari Madura, melainkan dari seantero Indonesia. Pulau yang semula tak berpenghuni ini kini tak lagi sepi. Para peziarah datang dan pergi tiada henti. Ya, dalam perjalanan kali ini saya kian menyadari bahwa betapa dulu para ulama telah banyak melakukan perjalanan yang cukup jauh, bahkan sampai ke pelosok Madura untuk bisa menyiarkan risalah Islam. Inilah Madura yang menyimpan ribuan kisah teladan para penyeru Islam di masa silam. Kini gerbang menuju destinasi wisata religi telah terbuka. Jembatan terpanjang di Indonesia ini telah membuka akses bagi siapapun yang ingin berwisata dan mengenal sejarah peradaban Islam di Madura lebih dekat lagi. Ini bukan perjalanan tanpa arti. Ini adalah wisata religi. Madura ada di hati.